لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خفي الأسماء الحسنى دخل الجنة وهي اللهم Amin.
rabbal alamin. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang melimpahkan rahmat, melimpahkan nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami muliakan, setelah kita kemarin membahas tentang al-wakilnya, maha memelihara atau maha mewakili, kita sekarang membahas tentang al-qawi, yaitu maha kuat. Allah adalah zat yang maha kuat. Ya. Kuatnya dalam hal apa? Kuat dalam segala hal, meliputi kuat dalam mencukupi semua kebutuhan makhluknya. Kuat Allah dalam menjalankan kesinambungan kehidupan ini. Biasanya kita temukan dikait dengan Qawiyul Amin, zat yang maha kuat, juga zat yang maha terpercaya, memberi makan kepada seluruh makhluknya. Allah kuat, ya. Terus membalas segala amal kebajikan maupun amal keburukan. Allah itu kuat, menjaga kehidupan makhluknya juga Allah itu kuat. Ya, kuat ini nanti saling berkaitan dengan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah yang lainnya. Kuat tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Oleh sebab itu, kalau memberikan kecukupan kepada kita saja, Allah kuat, mau memberikan kecukupan kepada seluruh makhluknya. Contoh kita, ketika kita dituntut atau disuruh untuk memberi makan 1000 orang, kira-kira kuat gak kita? Gak kuat. Nah, kenapa gak kuat? Satu, tidak ada yang saya berikan. Ini kita gak kuat. Allah ini maha kuat, tidak sama dengan ciptaannya. Kalau kita semalam tidak tidur, paginya kita sudah lemah. Allah itu tidak pernah tidur. Allah itu tidak pernah ngantuk. Allah itu tidak pernah lepas dari mengawasi hamba-hambanya. Ini maha kuat, maha kuat. Oleh sebab itu, ketika Allah sudah menciptakan yang wujud di alam semesta ini, menciptakan segala sesuatu, baik alam berupa alam semesta ini, tumbuh-tumbuhan, hewan, ditata dengan baik, menciptakan isi kehidupan dunia dengan diramaikan oleh makhluk hidup, yaitu kita sebagai manusia, diciptakan. Setelah diciptakan itu tidak serta-merta Allah tinggalkan, tidak. Kita ini setelah diciptakan oleh Allah terus ditinggalkan begitu saja, tidak. Ya, dirawat, dijaga, diselamatkan, dilindungi. Ini Allah.
Mustahil ibu-ibu kita tanpa perlindungan Allah bisa hidup sampai sekarang ini mustahil. Mustahil tumbuhan yang hidup itu tanpa ada perlindungan Allah dia hidup. Mustahil. Sehingga dalam menjaga kehidupan ini Allah memberikan pertolongan. Kita ini selalu membutuhkan pertolongan Allah. Selalu membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu dalam menyikapi kehidupan ini, dalam melihat wabah yang sekarang ini dialami oleh seluruh dunia, ini jangan melihat dari sisi sisi medis saja. Tapi di sana harus digabungkan dengan sisi agama, sisi ilmu tauhid, sisi keimanan, masuk digabungkan menjadi satu. Dari sisi medisnya begini, ini masing-masing tidak bisa menyalahkan. Jangan yang melihat dari sisi tauhid menyalahkan sisi medis, ini jangan. Jangan mengatakan, cukuplah Allah, kita takut kepada Allah, nggak usah takut kepada corona. Kan begitu sisi tauhidnya. Nggak usah pakai masker, nggak usah apa-apa. Kalau waktunya mati ya mati. Ini sisi tauhid. Sehingga apakah hidup itu hanya dengan sisi tauhid saja? Tidak. Nah ini kelengkapan ini lah. Ada dilihat dari sisi fikih aturan syariat. Inti daripada fikih aturan agama itu menjaga keberlangsungan hidup, menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga nasab atau keturunan. Ini termasuk bagian daripada fikih mengatur di sana. Kenapa umroh ditutup? Kenapa ini bisa jadi hajinya akan ditunda? Bisa jadi. Kenapa? Karena masjid itu ditutup. Itu bukan kok kita tidak mau menyembah Allah, tidak. Inilah sisi fikih. Fikih itu menggabungkan antara ilmu kesehatan, ilmu kejadian nyata digabungkan dengan aturan agama. Ini harus kita hormati, jangan dipatahkan dengan sisi ilmu tauhid. Tidak, ini saling berkaitan. Oleh sebab itu, kalau kita hanya menyikapi virus corona ini dengan sisi medis, kita bisa stres bisa stres. Coba ibu tahu nggak bentuknya, rupanya virus ini? Nggak tahu ya. Terus kita tahu nggak siapa di antara kita ini yang terkena virus ini? Nggak tahu. Kita bingung, takut dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Ibu bingung nggak kira-kira? Kalau ini tidak ada keimanan kepada Allah, ibu stres. Sekarang ini jumlah orang yang tensinya naik ini lebih meningkat, yang datang ke rumah sakit. Tensi naik itu lebih meningkat. Ditanya kenapa bu kok tensinya naik? Mikirin corona. Ini yang terjadi. Sehingga harus digabungkan. Takdir itu kita iman. Coba. Iman kepada takdir baik maupun buruk. Kematian itu sudah ditulis sebelum kita lahir ke muka bumi. Rezeki, mati, ya, termasuk amal baik dan amal buruk. Nah,
ditulis oleh Allah sebelum kita lahir. Umur 120 hari kita ini sudah ditulis. La yastakhiruna wa la yastaqdimun. Ketika kematian itu datang, tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Terus matinya sebab apa? Ini sudah tertulis di sisi Allah. Sudah tertulis. Di tahun ini, di bulan ini, di jam ini, detik ini sudah tertulis di sisi Allah. Ya, takdir Allah akan berjalan. Kalau toh di antara umat manusia, di antara umat Islam ini ditakdirkan oleh Allah mati dalam keadaan, contoh ini kena wabah ini termasuk tergolong mati syahid. Ya, orang yang mati dalam keadaan dia terkena penyakit taun atau wabah atau sama seperti corona, nama jenisnya saja, maka ini bagian daripada kategori mati syahid itu. Sama orang yang terkena penyakit kanker itu matinya syahid. Ya, terus mati melahirkan, mati sakit perut dan lain-lainnya. Jadi dalam melihat ini, tolong jangan dilihat hanya dengan sisi medis saja, tapi sisi keimanan, sisi tauhid, sisi fikih dan syariat ini digabungkan menjadi satu. Sehingga kita nanti menjadi orang yang bijaksana, ya, orang yang bijaksana. Ketika kita mengalami depresi, ketakutan atau stres, itu sistem imun di dalam tubuh semakin lemah. Ingat, orang stres, orang takut, depresi itu jenengan tegang loh ini. Ketika tegang ini berlangsung terus menerus setiap hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, maka tubuh itu akan lemah. Orang yang selalu tegang, pikirannya tegang, ototnya ikut tegang. Ya. Ketika otot itu tegang, maka seluruh tubuh ikut tegang. Ketika tegang, terus ini terjadi, ini lemah. Coba, orang yang marah-marah itu kuat nggak? Sehari penuh dia marah-marah terus, nggak kuat ya. Kalau ada orang marah-marah terus sehari penuh, itu dia akan lemah, nggak kuat. Itu sama ketakutan yang terjadi terus menerus, orang itu lemah. Kalau sudah lemah, disitulah segala virus, segala apapun akan masuk ke dalam tubuh kita. Ya lemah. Akhirnya awalnya nggak sakit jadi sakit, nggak enak makan, nggak enak minum, nggak bisa tidur. Sudah berangsur-angsur 1, 2, 3 hari, 4 hari, 5 hari, masuklah bermacam-macam penyakit. Sehingga ketahanan tubuh itu lebih besar dipengaruhi oleh mental, lebih besar dipengaruhi oleh psikologis individu. Ketika psikologi seseorang terjaga dengan baik, maka ketahanan tubuh itu lebih kuat. Ya, lebih kuat. Ketahanan psikologis. Awas sekarang ini banyak psikologis yang lemah. Karena apa kok lemah? Ilmu tentang agama atau perpaduan antara ilmu kesehatan, ilmu fikih, ilmu keimanan, ilmu tauhid tidak dipadukan menjadi satu. Menyikapi kehidupan hanya menggunakan akal semata. Menyikapi kehidupan mengandalkan segala sesuatu yang dia miliki, berupa kekuatan, berupa harta dan segala-galanya. Awas
pasti akan menemukan ekspresi itu. Yang akan menemukan ekspresi. Karena kehidupan itu tidak hanya serta-merta bisa disikapi dengan apa yang kita miliki saja, tidak bisa. Berupa akal, berupa harta, berupa tenaga. Ada sesuatu ya, kehidupan ini yang kita harus melakukan spiritual kepada Allah, hubungan dengan Allah, keyakinan kepada Allah, keimanan kepada Allah. Ya, disitulah nanti kita akan tenang. Kenapa orang-orang yang beriman itu lebih tenang hidupnya daripada orang-orang yang tidak beriman itu? Walaupun dalam menyikapi kematian pun orang beriman, kenapa lebih tenang daripada orang yang tidak beriman? Kenapa orang beriman itu ketika menyikapi permasalahan hidup dia lebih tenang dibanding dengan orang yang tidak beriman? Yang membuat tenangnya itu apa? Keimanan kepada Allah itulah yang akan membuat dia tenang. Nilai-nilai inilah yang membuat dia itu tenang ini. Bisa mengembalikan segala urusan hidup, permasalahan hidup kepada Sang Pencipta. Ya, jadi oleh sebab itu saya menyampaikan ini supaya nanti bisa menjadi pelajaran ya, dalam menyikapi keadaan seperti ini. Karena media massa semuanya ini menakutkan. Kalau ibu melihat orang yang dikarantina, ya, dikarantina karena sakit ini, ditutupi plastik, ditutupi begini, masya Allah. Orang lain takut mendekatinya, sampai perawatnya pun takut mendekatinya. Akses untuk keluar juga sulit. Ya. Ini kayak tegang semua ini. Apalagi nanti sebentar lagi ada lockdown yang sudah akan dijalankan. Jalan-jalan sepi semua ini. Ya. Perekonomian lumpuh, hubungan sosial menjadi kacau. Awas sekarang ini hubungan sosial, tidak ada rasa percaya kepada saudaranya, tidak ada rasa percaya dengan tetangganya, karena masing-masing curiga, ya, curiga antar satu dan satunya. Kehidupan akan semakin kacau. Kalau ini hanya kita sikapi dengan akal saja, maka kita akan depresi, akan stres. Terutama yang punya potensi yang kena virus adalah orang yang di atas umurnya, di atas berapa? Di atas 50. Iya Bu ya, di bawah 50 lebih ada, apalagi anak-anak kecil ini masih lebih kuat ya, dari data yang ada. Ini harus dibantu dengan keimanan kita kepada Allah, iman kepada takdir, qada dan qadar. Ini harus dibantu dengan itu, sehingga racikan itu akan membuat kita menyikapi virus ini dengan bijak nanti. Secara kesehatan kita menyikapi dengan seperti itu. Secara ilmu tauhid, secara ilmu fikih kita juga menyikapi seperti itu. Kita kembali kepada Al-Qawi ya, ini membahas tentang Al-Qawi. Allah Maha Kuat ya, melakukan menata kehidupan ini dengan sendiri. Kita bangun rumah aja butuh bantuan orang. Allah membangun langit sedemikian besarnya, bumi, alam semesta, dia bangun sendiri. Setelah dia bangun kehidupan ini ada, dia jaga sendiri. Ini Allah Maha Kuat. Coba kita punya ayam 10. Setiap hari kita disuruh merawat ayam 10. Kuat gak? Kuat Pak. Giliran ayam itu menjadi 1000, kita sendiri merawat ayam 1000, kuat gak Bu? Gak kuat ya.
Ditambah lagi kira-kira merawat ayam 10.000 sendiri, kuat nggak ya? Allah yang merawat seluruh makhluknya, hewan-hewan di lautan, hewan-hewan di daratan, termasuk manusia. Bu, kalau dihitung jumlah umat manusia ini banyak, semua butuh makan, semua butuh kesehatan, dan juga semua ini barangkali ya, kita semua orang ini memohon kepada Allah. Ibu itu setiap hari memohon kepada Allah enggak? Coba Allah itu mengabulkan permohonan seluruh umatnya, yang sholat, yang enggak sholat, yang sehat, yang sakit, semua minta. Yang sehat minta supaya sehat terus, yang sakit minta disembuhkan, yang semua minta. Ini kalau Allah tidak Al-Qawi Maha Kuat, nggak mungkin bisa melayani kita semua. Kalau yang mengatur ini semua bukan Al-Qawi dan yang Maha Kuat, nggak akan mungkin terjadi ini. Nggak akan mungkin terjadi. Nggak mungkin ada kehidupan. Ini Al-Qawi. Sehingga janganlah kita mengabaikan bahwa kehidupan ini tanpa adanya Allah. Tanpa adanya Allah, tanpa adanya peran Allah, timbullah keimanan kalau Allah Maha Kuat dalam mengatur kehidupan ini, dalam memberi makan dan segala-galanya, dalam membalas amal baik dan buruk hamba-hambanya. Allah Maha Kuat, maka timbullah keimanan di dalam diri kita. Dan janganlah kita mengandalkan kekuatan kita untuk menyelesaikan urusan hidup, karena ada yang lebih maha kuat. Kita ini diberi kekuatan oleh Allah, tapi ada yang maha kuat. Nah, ini contoh. Ini minuman. Ini gelas isinya minuman. Ketika kita disuruh ngangkat gelas ini, kuat. Coba ibu bertahan 1 jam 2 jam disuruh megang air ini, Bu, gelas ini dengan berdiri. Kira-kira kuat gak, Bu? 1 jam paling kuat ibu, 2 jam paling kuat. Coba ibu sampai melampaui 5 jam, ngantuk sedikit, pegang ini loh, ngantuk sedikit, kira-kira gelas ini jatuh enggak? Coba saja nanti malam ibu pulang ke rumah, pegang gelas, 1 jam, 2 jam, 3 jam, ini jatuh. Membutuhkan kekuatan otot, membutuhkan kekuatan konsentrasi, ya, membutuhkan kekuatan keinginan untuk memegang gelas ini. Ini alam semesta, ya. Alam semesta kalau tidak diatur oleh Zat yang Maha Kuat, Bu, hancur ini sudah. Hancur sudah. Andai kata bukan Allah yang Maha Kuat, Bu, matahari tidak akan terbit dari timur. Andai kata tubuh kita ini bukan bikinan Zat yang Maha Kuat, udah banyak rongsokannya sudah. Ini bikinan Zat yang Maha Kuat. Oleh sebab itu keimanan kita, setelah kita tahu bahwa Allah adalah Zat yang Maha Kuat, kita menyadari janganlah kita mengandalkan kekuatan diri kita. Kembalikanlah kepada Allah.
Seorang bapak dia itu diberi kekuatan oleh Allah untuk melindungi anak dan istrinya, untuk menafkahi keluarganya. Tapi seorang bapak itu janganlah mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi kembalilah kepada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali. Dan janganlah terlalu khawatir dalam menghadapi kehidupan, karena di antara kehidupan kita ini ada yang lebih maha kuat, ada yang lebih maha kuat. Menghadapi siapapun, menghadapi apapun, masih ada yang maha kuat. Kita meneladani Al-Qawi, yaitu zat yang maha kuat. Kita gunakanlah kekuatan kita untuk kebaikan ini. Nikmat kuat yang diberikan oleh Allah di dalam diri kita itu senantiasa kita jaga. Seseorang tidak akan mungkin mampu memutar tasbih. Tasbih ini diputar dengan mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Lisan mengucapkan kalimah-kalimah tasbih, kalimah tahmid, kalimah takbir, ini tidak akan kuat kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah. Kalau ditanya ibu-ibu, ibu tadi berjalan dari rumah menuju ke sini, ini kekuatan siapa, Bu? Kekuatan saya sendiri, Pak. Ada yang mengatakan begitu. Banyak orang mengatakan ini kekuatan saya sendiri, ini keinginan saya sendiri, Pak. Ini kemauan saya sendiri. Kalau dilihat secara kasat mata, memang seperti itu. Tapi kalau dilihat secara hakikat kehidupan, ini adalah Allah. Saya tidak bosan-bosannya memberikan sebuah contoh. Ada sebuah tulisan di atas kertas putih, ibu-ibu. Tulisan di atas kertas putih. Padahal sebelumnya itu sebuah kertas itu putih, tidak ada goresan-goresan apapun dan tidak ada titik juga tulisan. Ketika ada sebuah tulisan di atas kertas, kertas itu ditanya, wahai kertas, kenapa sekarang kamu kok berubah? Dulunya kamu itu suci bersih, sekarang di atasmu kok ada sebuah tulisan. Kertas itu menjawab, saya sebelumnya putih, tapi tiba-tiba ada tinta di atasku menari-nari. Tinta di atasku menari-nari. Ketika tinta ditanya, wahai tinta, kenapa kau menari-nari di atas kertas? Padahal sebelumnya kamu diam. Jawabnya tinta, ya, saya sebelumnya berada pada tempatku, tempat tinta. Tapi ada sesuatu yang mengambil aku, yaitu pena, sehingga menari-nari di atas kertas. Saya tidak bisa menolak pena itu. Pena ditanya, kenapa wahai pena kau mengambil tinta? Padahal kamu dulu sebelumnya berada pada tempatmu, diam. Pena menjawab, saya diambil oleh tangan. Ya, tangan. Saya tidak bisa menolak tangan itu menggerakkan saya. Tangan ditanya, wahai tangan, dulunya sebelumnya kamu adalah diam. Kenapa kamu bergerak? Tangan ditanya, jawabnya apa? Ya, dulunya saya diam. Saya digerakkan oleh hati. Oleh hati. Digerakkan oleh hati. Saya tidak bisa menolak keinginan hati itu. Hati ditanya, wahai hati, sebelumnya kamu adalah sesuatu yang diam. Kenapa kamu punya keinginan itu? Hati menjawab, sebetulnya saya adalah sesuatu yang diam, tapi saya tidak bisa menolak kekuatan Yang Maha Kuasa.
Tidak bisa menolak kemauan yang maha kuasa. Inilah Allah mengatur kehidupan ini. Kemampuan kita berbicara ini adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah. Kemampuan kita melakukan aktivitas hidup ini kekuatan Allah. Maka istilah orang Jawa badhe tenpun ibu badhe nyambut damel. Nyambut apa Bu? Nyambut itu napa? Nyile. Damel itu napa? Kerja, nggih. Nyambut sinten Bu? Ibu nyambut sinten? Pun nyambut nama derek Gusti Allah. Ini ya. Maka istilah nyambut damel. Kalau nyambut Gusti sekedap tangan, kaki, semuanya nyambut, nyelang nih. Berarti Allah sing duwe sinten Bu? Gusti Allah. Maka gunakanlah kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dari mana munculnya kekuatan? Dari kesehatan. Kesehatan. Makanya kalau di dalam Al-Quran secara langsung untuk perintah menjaga kesehatan itu ada enggak? Secara langsung kita tidak tahu, tapi kulu wasrabu halalan thayyibah. Makan dan minumlah yang halal dan lagi baik. Kita diperintah makan dan minum. Ini berarti disuruh apa, Bu? Bu? Suruh makan dan minum itu bukan hanya pokoknya makan, tapi disitulah perintah untuk menjaga kesehatan. Kita dilarang oleh Allah untuk membunuh. Kita dilarang oleh Allah minum minuman keras. Sesuatu yang merusak akal sehat itu dilarang oleh agama. Sesuatu yang merusak jiwa itu dilarang oleh Allah. Berarti Allah memerintahkan untuk selalu menjaga kesehatan. Berkembanglah ilmu kesehatan dari Islam. Nah, ini berkembang ilmu kesehatan itu awalnya di Islam. Ketika terjadi perang ya, antara Islam dan Nasrani pada waktu itu, maka banyaklah dijarah buku-buku Islam ini oleh orang Barat. Tokoh-tokoh Islam yang legendaris tentang masalah ilmu kesehatan banyak sekali. Termasuk diantaranya adalah Ibnu Sina. Ini tokoh kedokteran Islam sejak zaman itu terkenal. Bahkan keilmuannya pun dikaji oleh kedokteran sekarang ini sana. Ini khasnya Islam. Oleh sebab itu kita jaga kesehatan, kita gunakan kekuatan untuk hal-hal yang positif. Kita lanjutkan pembahasan tentang masalah sunnah puasa 3 hari setiap bulan. Bagi orang-orang yang senantiasa ingin bertobat kepada Allah, ini saya sarankan seringlah berpuasa. Pak, dulu saya itu tidak pernah sholat, tapi sekarang sudah bertobat Pak, saya ingin sholat. Dulu saya itu melakukan dosa, sekarang bertobat Pak, saya ingin taat melakukan kebaikan. Maka taubat itu adalah intinya adalah puasa ini. Awalnya kita itu kalau ingin bertobat dengan baik, banyak melakukan puasa sunnah. Tobat itu puasa. Awalnya kita itu menjauhi sesuatu yang hanya nuruti nafsu.
berupa makan. Sehingga seterusnya nanti kita tidak menuruti nafsu dalam hal kesenangan maksiat ini, taubat. Ya, barang siapa taubat berarti dia banyak puasanya. Ya. Ya, termasuk puasa-puasa sunnah yang dianjurkan di dalam agama. Ini sunnah puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan yang paling utama yaitu puasa pada Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu artinya, ini bahasa Arab. Ayam itu hari, bid itu putih. Kalau bid bahasa Inggris artinya apa? Kalau bid ini putih. Kalau bid bahasa Inggris ini beda. Ayyamul Bid berarti hari putih. Tanggal berapa? Tanggal 13, 14, 15. Dan ada pula yang berpendapat bahwa Ayyamul Bid adalah tanggal 12, 13, 14. Sama saja ini, dua pendapat ini. Di antara ulama ada dua pendapat. Ada yang mengatakan adalah Yaumul Bid atau Ayyamul Bid dimulai dari tanggal 13, 14, 15. Ada sebagian ulama yang berpendapat yaitu tanggal 12, 13, 14. Sama saja. Tidak ada yang salah. Kenapa dikatakan Yaumul Bid? Ya, hari putih memang pada waktu itu bulan purnama itu. Bulan purnama ya, keluar terang. Tanggal 15 ya. Ini pakai penanggalan Hijriyah, bukan Masihiyah. Ibu-ibu kalau Masihiyah puasa tanggal 15 nggak ketemu ini bulannya ini nanti. Ya, nggak ketemu. Nah, penanggalan Qamariyah itu penanggalan yang melihat bulan. Nah, ada penanggalan Syamsiyah, penanggalan yang melihat karena putaran matahari. Nah, ini puasa di hari Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15, 3 hari. Nah, cobalah puasa di hari itu. Nanti setelah puasa itu 3 hari, tanggal 16, coba ibu berkaca di cermin. Loh, kok lebih muda ya? Lebih mudah. Ini kenapa kok ada sebagian para ulama mengatakan puasa pengamuman itu ya puasa Yaumul Bid. Jadi orang yang sering puasa 3 hari di setiap bulan tanggal 13, 14, 15 itu dia awet muda. Masalahnya kenapa ini kok dia awet muda? Permasalahannya lambungnya dalam 1 bulan itu dia ada kesempatan berhenti bekerja, nggak ngoyo. Ketika lambungnya nggak ngoyo, ada istirahat 3 hari, proses di dalam tubuhnya akan mengalami proses yang baik. Ketika proses tubuh itu baik, maka terjadilah istilah awetmu. Coba beneran. Dulu itu pernah ya, ini waktu di pondok, pernah dikasih ijazah sama kiai ilmu pengamuman. Wah, ilmu pengamuman ini apa sih? Ijazah ini posone nang teng dina niki, Bu. Teng dina niki. Terus maca surat Yusuf. Maca surat Yusuf, amalannya maca surat Yusuf.
Tapi ojo mandi kembang. Gue mandi kembang malah ya. Yes. Soalnya sing ngene mandi kembang boten pondok niki lho. Kowe kok mandi kembang tanggal 15. Iya iki awet enom jane. Ternyata ya awet enom. Jadi mandi kembang itu Jawa. Dari Jawa. Kenapa? Ketika air itu dicampur dengan mawar, dengan bunga itu, wangi-wangian itu bakteri nggak mau dekat. Masalahnya itu, kenapa raja-raja itu mandi pakai daun mawar, bukan bunga mawar apa itu? Karena apa? Itu ada terapi itu loh, bau itu loh. Nah, aroma terapi termasuk tubuh-tubuhnya, kulit-kulitnya. Itu saja penggabungan antara budaya Jawa atau ilmu tentang masalah kesehatan Jawa dengan puasa di 3 hari. Itu aja penggabungan antara orang ilmu-ilmu Jawa dengan ilmu-ilmu Islam. Akhirnya pada zaman itu tidak diterangkan yaumul bid. Ya, tokoh-tokoh agama pada waktu itu memberikan ijazah kepada umat ini tidak memberikan keterangan. Wis kowe lek kepengin awet enom poso 3 dina. Dina napa iki? Di tanggal 13, 14, 15. Wis engko maca iki yo. Nah, mau lek tanggal 15 engko bengi jam 12 tangi adus banyu kumbang. Padahal gak ngerti niki lek poso diambil dari ajaran Rasulullah. Akhirnya tonggo-tonggone kanca-kancane melok pisan, Des. Poso pengalaman yaitu dina 13 tidak tahunya ternyata ini adalah puasanya syariat Nabi itu loh. Tapi disampaikan dengan secara santun, nggak terasa orang itu. Tapi lek diomongin ngeten, poso sunah tanggal 13, 14, 15 kena sing reken. Gitu betul? Kena sing reken. Tapi lek diembel-embeli, kowe lek kepengin awet nom. Ah, iki seneng. Seneng, Bu. Akhirnya seneng wong jenenge kepengin awet nom. Apa maneh sing umur 2040 kepengin awet nom iki. Jadi umurnya 50 tapi seperti 40, umurnya 60 tapi seperti 50. Nah, ini puasa tanggal 13, 14, 15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini kita menang ya kalau ngomong niki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ujar sapa Abu Hurairah Ausani wasiat ing ingsun sapa khalili kekasih ingsun itu Rasulullah. Abu Hurairah mendapatkan wasiat ya dari Nabi bisalasi ayamin bisalasi kelawan telu siami salasati ayamin rupane poso telu pira-pira dina minggu syahrin saking saben-saben bulan wa rakaatani duha lan rong rakaatani salat duha wa an utira lan ento gawe witir sapa ingsun keblaan anaman ing dalam sadurunge yen turu sapa ingsun. Abu Hurairah mendapatkan wasiat dari Nabi 3 hal. 3 hal. Ini perlu diperhatikan ya. Wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah yang pertama adalah puasa 3 hari setiap bulan. Ini wasiatnya. Yang kedua, Abu Hurairah mendapatkan wasiat dari Rasulullah salat 2 rakaat salat duha. Salat duha. Gak usah banyak-banyak 2 rakaat saja. Sedikit-dikitnya sholat duha adalah 2 rakaat.
sebanyak-banyaknya sholat duha adalah 8 rakaat. 8 rakaat itu banyak-banyaknya. Kalau lebih dari 8 rakaat hampir nggak ada. Jadi kalau ibu sholat duha, wis Pak ini dibrai kate nyambut gawe kabeh tutup. Wis tak sholat duha wis 8 rakaat. Nah, ini banyak-banyaknya 8 rakaat. Yang ketiga, Abu Hurairah mendapatkan wasiat dari Nabi sholat witir sebelum tidur. Sholat witir pokoknya sebelum tidur. Ada kalanya sholat witir sesudah tidur, ada kalanya sholat witir sebelum tidur. Jadi setiap hari sholat witir itu tidak hanya pada waktu sholat, pada waktu di bulan Ramadan ibu, tapi disunahkan melakukan sholat witir tiap hari. Orang yang selalu melakukan sholat witir, ini nanti ya kelebihannya di sholat witir. Orang yang selalu melakukan sholat witir, insya Allah hatinya akan terjaga, selalu terjaga. Dia selalu menauhidkan Allah. Kelebihan orang yang sholat witir, hatinya akan terjaga, tidak menduakan Allah dengan selain Allah, tidak condong kepada sesuatu selain Allah. Ini kelebihan sholat witir. Sehingga sampailah nanti orang yang tekun melakukan sholat witir, di akhir hayatnya dia itu akan menyebut Allah. Karena witir itu tunggal. Tunggal itu satu. Berarti orang yang selalu melakukan sholat witir, dia akan ada di dalam hatinya satu. Apa bu satu itu? Yaitu Allah. Tidak mudah goyah keimanannya kepada Allah kalau orang itu selalu melakukan sholat witir. Kalau ada orang keimanannya kepada Allah gampang goyah, cobalah dia suruh istiqomah melakukan sholat witir. Sedikit-dikitnya sholat witir itu berapa bu? 1 rakaat. Sholat witir namanya 1 rakaat. Banyak-banyaknya sholat witir berapa? Tidak terbatas. Tidak terbatas. Pokoknya kan ganjil. Sholat witir ganjil. 2 rakaat berarti tambah 1. Ada kalanya dipisah, ada kalanya disambung menjadi 1 3 rakaat. Ini 2 pendapat, silakan saja. Langsung 3 rakaat ada yang dipisah dengan salam ditambahi 1 rakaat. Semuanya benar. Kadang-kadang kekiran dewi-dewi. Oh, di kampung kok sholat maghrib. Siapa sih sholat maghrib sama Isya? Sama saja silakan. Mau pilih yang mana? Silakan, sama saja. Mau sholat witir sebelum tidur, mau sholat witir setelah tidur, silakan. Pokoknya waktunya sholat witir adalah setelah Isya, sebelum fajar. Titik sudah. Jangan sampai kita nggak ngerti waktunya sholat witir. Jam 8 pagi ditanya, Bang, mau kemana? Mau sholat witir. Sholat witir jam 8 pagi. Waktunya sholat witir itu setelah Isya dan sebelum fajar. Bisa dilakukan setelah sholat tahajud, ditutup dengan sholat witir. Bisa jadi setelah Isya kita mau tidur, daripada nanti gak bangun, lebih baik saya sholat witir dulu lah. Termasuk 3 hal ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah, yaitu dengan puasa 3 hari setiap bulan. Wa an Abi Darda, kepingin awet nom gak usah nenggini syukur itu ibu.
Lebih Sokoro Kidul jam 12 bengi nemui Nyi Roro Kidul. Jadi pengikutnya Nyi Roro Kidul. Puasa 3 hari setiap bulan. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala mutasabban. Ausani wasiat ingsun sapa habibi kekasih ingsun. Bisalah sing kelawan telung perkara. Rupane lan ata'ahunna ma ishku. Ora bakal ninggal sapa ingsun ing telung perkara itu ya. Saking salase ma istu selakine aku iji urip. Berarti Abi Darda ini diberi wasiat oleh Rasulullah. Dia berjanji saya tidak akan meninggalkan 3 perkara itu selama saya masih hidup. Siji bisyami salasati ayamin kelaman poso telu pira-pira dina minggu li syahrin saking saben-saben bulan. Poso ya lebih. Nah ini nek panjenengan iki biasa ngertos ngeten iki Bu. Nek ana wong poso tanggal 13 14 enten ngapunten kula poso berarti posone iki poso iki. Ngoten. Wa sholati duha lan salat duha wa bi alla anama hatta utira. Dan kelawan ento ora turu sapa ingsun hatta utira ento gawe witir sapa ingsun. Sama wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah, wasiat pribadi Rasulullah kepada Abu Darda. Berarti ini hal penting Bu ini. Kalau Rasulullah memberikan wasiat kepada pribadi Abu Hurairah seperti itu, sama dengan wasiat yang diberikan kepada Abu Darda. Berarti ini ada rahasianya ini. Beda orang tapi sama wasiatnya, sama-sama 3 hari. Itu tentang masalah puasa 3 hari dalam setiap bulan. Yang kedua adalah sholat duha. Yang ketiga adalah sholat sholat witir. Wa an Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala ucap sapa Abdillah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumu salasati ayamin utai poso 3 dina min kulli syahrin saking saben-saben bulan iku saumu dahri kaya poso sepanjang masa kuli sekabeh dahri. Barang siapa puasa 3 hari dalam setiap bulan itu seakan-akan dia seperti puasa setiap bulan, bahkan sepanjang masa. Berarti pokoknya puasa setiap bulan 3 kali. Poso karo poso tiap tahun. Tapi jangan meninggalkan puasa Ramadan. Monggo pertanyaan. Berkaitan dengan corona ya. Iya. Kita ini sebagai orang Muslim, kalau ketemu saudara atau jamaah atau siapapun, biasanya kan berjabat tangan. Kita ini tidak berjabat tangan, cukup tangannya di sini sama menunjukkan badan. Ini gimana Pak Ustadz? Apakah ini dinamakan orang sombong itu Pak Ustadz? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya tadi saya katakan dalam menyikapi wabah ini jangan memakai sudut pandang 1 atau 2, tapi pakailah sudut pandang dari segala arah, yaitu sudut pandang kedokteran secara medis, sudut pandang secara syariat, sudut pandang secara tauhid dan keimanan. Semuanya itu digabung menjadi satu untuk menyikapi hal ini. Insya Allah kalau pertanyaan Ibu, ketika menyikapi keadaan seperti ini Pak, kita bertemu saudara sudah nggak salaman sampai begini, itu semua orang sudah tahu kan? Semua orang sudah tahu tentang masalah itu.
Jadi dimaklumi. Ketika bertemu saudaranya seperti itu, ya ini sudah tahu, oh ini musimnya memang musimnya. Apakah dikatakan sombong? Ya tidak. Ini melihat dari sisi medis ya. Sisi medis ini tidak bisa kita tinggalkan sebagai manusia yang punya akal sehat. Memang penularan virus corona ini melihat daripada proses perkembangbiakannya itu adalah orang yang pernah melakukan kunjungan ke luar negeri kan gitu ya. Dari sana dia pulang virus. Kalau tidak begitu dia pernah ke Bali. Di Bali karena ada orang yang pernah ke luar negeri. Berarti penularannya lewat sentuhan-sentuhan. Maka medis mengambil kesimpulan jaga jarak dengan yang lainnya. Kemarin ada yang melakukan sholat Jumat, ya, softnya itu nggak penuh, pakai masker, jaraknya 1 meter 1 meter. Di YouTube ada masalah itu, di video. Nah, itu sisi medis, Bu. Sisi medis. Jadi kalau penularannya itu seperti itu, maka boleh nggak melakukan itu? Boleh. Apakah itu termasuk kita dikatakan sombong? Tidak, karena semua orang sudah tahu ini. Ya, berita ini semua orang sudah tahu dan dianggap biasa. Kalau tidak ada wabah seperti ini dan tidak ada pengumuman dari pihak medis seperti itu, kok kita melakukan itu, bisa jadi dikatakan sombong. Ketemu sama saudara perempuan atau begini, nggak mau salaman, bisa jadi dikatakan sombong. Tapi kalau keadaan seperti ini, semua akan memaklumi. Dan ingat, Nabi itu pernah menyampaikan, tidak ada penyakit itu menular. Kalau toh ada di muka bumi penyakit itu menular, berarti ada sehat menular. Bu, Nabi jawabnya begitu. Kenapa ya Nabi? Orang itu kok menganggap itu sudah takdir Allah. Jadi Nabi mengatakan tidak ada penyakit itu menular. Kalau ada penyakit menular, berarti sehat itu nulari. Gimana? Oh coba situ toh, wah ada sakit nulari, sehat orang menular. Ya itu Nabi mengatakan, kalau ada penyakit menular, maka sehat itu akan menular juga. Memang kadang-kadang, begini. Ada riwayat sakit bawaan, sakit bawaan sebelum terkena virus. Ini perlu diketahui. Kenapa yang terkena virus itu adalah orang-orang yang umurnya di atas 50. Itu mudah sekali terkena virus. Karena ada penyakit bawaan sebelumnya. Bisa jadi dia itu ada sakit jantung sebelumnya. Bisa jadi dia itu punya sakit sesek, punya sakit paru-paru sebelumnya, atau punya penyakit yang berkaitan dengan paru-paru. Termasuk apa, Bu? Apa yang berkaitan dengan paru-paru? Nah, batuk. Gak saiki tok batuk, pingin-pinginannya waktu biyen-biyen iku ya batuk. Kadang-kadang batuk sampai jentik-jentik, Pak, saking lorone. Ada Pak? Nah, kebetulan ditambah cuaca yang seperti ini, virus masuk. Gitu loh. Bisa jadi dia itu ada penyakit diabetes sebelumnya. Bisa jadi di dalam tubuhnya ada penyakit kanker. Ketika ada virus seperti ini, masuklah. Nah ini kebanyakan yang meninggal itu ada penyakit bawaan sebelumnya. Ya, ada penyakit bawaan.
biasa ini mongso perpindahan antara musim hujan dengan musim kemarau. Nah, biasanya dokter niki lamis musim-musim ngeten niki batuk pilek mulai bini kok laris, mulai zaman-zaman biyen laris. Nah, kebetulan ketahanan tubuhnya sekarang ada virus yang dikatakan corona, penemuan baru. Ya, kita berlindung kepada Allah ya Bu ya. Mudah-mudahan dijauhkan dari hal-hal yang memberikan mudarat. Silakan ada pertanyaan. Mau tanya sekali lagi. Iya. Mengenai puasa yang 1 bulan 3 hari itu wakil dari Ibu ini Iya. doanya itu gimana Pak Ustaz? Iya, jadi niatnya ya puasa hari putih. Nawaitu sauma yaumil bid. Nah, itu ya begitu. Niat ingsun poso dina putih karena Allah Ta'ala. Ngoten ta. Kula mau putih berseri-seri wajah. Silakan ada pertanyaan. Iya. Puasa hari Senin itu tanggalnya 13 pada 15 itu Jawa apa umum? Komariah. Oh, Jawa. Saya jawab Komariah kok Jawa. Komariah. Penanggalan itu ada Masihiyah, Samsiah, ada Komariah, ya. Atau disebut Komariah itu disebut dengan Hijriah. Kenapa disebut Masihiyah? Penanggalan Masihiyah itu diawali oleh Nabi Isa. Itu termasuk diawali penanggalan itu pada waktu zamannya Nabi Isa, menggunakan ukuran alat yaitu matahari Samsiah. Terus ketika Islam ya dibawa oleh Nabi mulai hijrah ke Madinah, Sayyidina Umar menganjurkan untuk bikin penanggalan sendiri. Karena pada waktu itu penanggalannya ikut Masihiyah. Karena termasuk ada propaganda dari orang-orang Nasrani pada waktu itu. Akhirnya kita bikin sendirilah penanggalan, yaitu dinamakan penanggalan Hijriyah. Pada waktu Nabi pindah ke Madinah, itu ada perayaan tahun baru itu sudah ada Bu. Zaman itu ketika melihat orang-orang Madinah, ketika Nabi ke sana hijrah ke sana melihat, loh ini ada apa kok orang-orang keluar semua? Ya Nabi ini merayakan tahun baru kebiasaan kami. Akhirnya Nabi bilang, hari raya itu hanya 2, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Rayakanlah hari rayamu, jangan rayakan yang lainnya. Itu terjadi pada waktu itu, sehingga muncullah namanya penanggalan Hijriyah yang dilihat daripada Komariah, yaitu penanggalan yang dilihat dari rembulan tadi. Termasuk bisa dikatakan Jawa Mako, ya. Karena apa? Yaumul Bid itu dikatakan putih itu karena bulan pada waktu itu bersinar terang, bunder gitu. Itu masalah hari putih. Silakan ada pertanyaan.
Ada pertanyaan? Waalaikumsalam. Ya, sholat witir itu apakah bisa dikerjakan setelah sholat isya? Ya itu tadi waktunya. Jenengan pokok dari sholat isya, boten asa sholat witir. Nah, ini kasus Bu. Ada orang sholat tarawih telat. Sholat tarawih telat. Sholat tarawih imamnya wis oleh 2 rakaat. Jenengan datang. Mau melok sholat tarawih. Melok sholat tarawih, mau melok sholat witir pisan. Mau imam bubar, baru jenengan sholat isya. Gak boleh loh ini. Gak boleh loh ini Bu. Jadi kalau ibu sholat telat ya datang, pas imamnya sholat tarawih, jenengan sholat isya dulu sendiri, baru ngikut sholat tarawih, sholat witir. Ini kadang-kadang enggak. Dia datangnya telat, langsung ikut sholat tarawih, sholat witir. Setelah sholat witir ditanya, loh, aku tadi kok sholat lagi? Orang-orang udah selesai. Lu dari sholat isya. Loh. Ini nggak boleh, ya. Jenengan kok sholat isya jam 11 dalu. Dereng sholat isya. Boleh kehilangan repot nopo. Niki mboten asa jenengan sholat witir. Pas tak sholat witir, sholat witir kan waktu ini mari sholat isya toh. Nggih asal untuk sholat isya. Akhirnya jenengan dari sholat isya, sholat witir dike apa oleh ora oleh. Jadi sholat witir itu sholat yang dilakukan setelah melakukan sholat isya. Waktunya memang di waktu itu. Itu loh. Ya, setelah sholat isya jangan boleh. Fadilah puasa aja. Fadilah puasa aja kuatan ini. pun sering mendengar pun kata. Jadi puasa sunnah di antara Sya'ban, Rajab. Ya, ini kalau saya sebutkan lagi termasuk diulang-ulang. Jadi mendapatkan ampunan dalam 1 tahun termasuk puasa di bulan Rajab itu adalah intinya adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Paling banyak di masalah itu. Apakah nanti dia lain juga ada manfaatnya di antara puasa Rajab itu, kemudahan-kemudahan termasuk sakaratul maut, termasuk dijauhkan dari siksa kubur, termasuk banyak yang lain. Ya, fadilah-fadilahnya banyak itu ya. Jadi kenapa kok kadang-kadang dikasih fadilah seperti itu supaya umat ini mau melakukan. Ya, karena tanpa adanya hal-hal seperti itu kadang-kadang ada seseorang itu tidak mau melakukan. Ya, begitu saja. Rajab adalah bulan untuk membersihkan diri, menyongsong untuk datangnya tamu agung yaitu bulan Ramadan. Barang siapa di bulan Rajab sudah mempersiapkan diri, menyiapkan diri di bulan Rajab itu ada kalanya dengan puasa sunnah, ada kalanya dengan sholat sunnah, ada kalanya dengan amal soleh yang lainnya termasuk bersedekah, ada kalanya termasuk membangun rumah tangga diawali dengan baik sama istrinya, baik sama anaknya, baik sama orang tuanya diawali di bulan Rajab. Ya, itu. Jadi tidak hanya puasa, tapi disunahkan untuk mengawali di bulan Rajab
dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan amal-amal soleh, bisa jadi dengan berzikir, bisa jadi dengan bertobat, bisa jadi dengan silaturahmi dan lain-lainnya. Itu termasuk mengawali di bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah bulan haram. Bulan haram yang dimaksud bukan haram-haram kayak harame Nabi ini senes. Masjidil Haram itu maksudnya apa? Nah itu loh. Bulan haram, ada Masjidil Haram, ada tanah haram. Tanah haram itu tanah yang dimuliakan. Di sana dilarang melakukan sesuatu yang diharamkan. Termasuk melakukan sesuatu yang diharamkan itu apa? Nyupleki kayu. Didenda pun jenengan. Nyuplek kayu pas waktu jenengan ihram di tanah haram. Mateni manuk doro. Enggak oleh. Membunuh hewan buruan di sana tidak boleh. Ya. Apalagi nyopet di tanah haram enggak boleh. Dosanya berlipat-lipat. Lek nyopet di tanah Jawa iki dosane siji, lek nyopet di kono dosane 1000. Itu tanah haram. Sehingga dikatakan tanah yang dimuliakan. Nah, sama dengan masjid takbiratul ihram. Termasuk bulan haram. Sesuatu yang buruk ketika ada di bulan haram itu dilarang. Dilarang. Berarti bulan haram ada sebuah bulan yang dimuliakan. Sebuah bulan yang dimuliakan, di sana diisi dengan kebaikan. Jenengan boten mampu poso, sedekah. Saya gak mampu sedekah, tak api ae karo wong tuaku, tak api karo bojoku. Itu termasuk bagian memuliakan dari bulan haram. Bulan haram itu tidak hanya dimuliakan hanya dengan puasa saja. Bagiannya termasuk puasa. Ya. Bisa jadi dengan amalia yang lainnya, bisa jadi dengan amal soleh yang lainnya. Wes pas Rejab ini aku tak silaturahmi. Pahalanya berlipat karena dari silaturahmi di bulan selain bulan itu. Lah begitu loh. Wes bulan iki Rejab-Rejabku biasanya sampai tak belanjani 5.000, kita belanjani 50.000. Ya ini termasuk amal soleh. Ada sebuah perubahan di selain bulan haram, dan bulan haram ada sebuah perubahan amal soleh. Ini yang diinginkan oleh agama. Silakan mengambil puasa, silakan mengambil sholat malam, silakan mau mengambil sedekah, silakan mau mengambil silaturahmi, silakan mau mengambil berzikir, silakan mau mengambil baca Al-Quran, silakan. Ya, ada pertanyaan lagi? Minta doanya itu putranya disakitnya Umi Sana, mudah-mudahan bisa dikaruniakan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fatihah. Ada lagi pertanyaan? Kalau ada kita tutup, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sikapilah wafaqul dengan sikap yang bijak. Sikap yang bijak itu melihat dari sudut pandang agama, sudut pandang medis,
sudut pandang aturan negara kita hargai itu, jangan kita rendahkan, karena masing-masing itu punya peran. Ada perannya ulama, ada perannya tokoh masyarakat, adanya perannya tokoh medis, ada perannya pejabat pemerintahan. Semua itu berkolaborasi menjadi satu, ya, bersatu untuk membuat suasana ini tenang, aman dan damai. Jangan kita itu saling menjatuhkan. Ulama tidak boleh menjatuhkan Umara tidak boleh menjatuhkan ulama. Tokoh medis tidak boleh menjatuhkan ulama. Ulama juga tidak boleh menjatuhkan tindakan medis. Ini kita harus saling menghargai kerja keras masing-masing. Tidak ada semua yang dilakukan itu hanya semata-mata demi kebaikan. Ya. Jangan kita saling salah menyalahkan. Sekarang ini tidak punya andil sedikit pun, dia hanya ngomong terus nyalahkan. Cuma modalnya cuma ngomong terus nyalahkan si A si B. MUI disalahkan, Masjid Istiqlal ditutup disalahkan, Arab Saudi menutup umroh disalahkan. Wes, ini orang ini hanya sifatnya mencaci saja, tidak peduli itu dia ustaz, tidak peduli siapa. Dalam hal ini saya mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak, kita hargai, kita hormati perannya masing-masing, kita hargai kemampuannya masing-masing dalam punya keinginan untuk menyelamatkan umat manusia, dalam punya keinginan untuk membuat negeri kita ini damai. Pendapat dokter, pendapat pejabat, termasuk pejabat tertinggi di Indonesia yaitu Presiden melakukan hal-hal tertentu, jangan diremehkan. Kita hormati, sehingga sikapilah dengan bijak, menghargai pendapat dan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb, ya Nasta'in, ya Syafa'il, Syu'atan lana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Rabbana lakal hamdu kama hamdaka wa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma hamd sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada kami, ampuni ya Allah dosa-dosa kami, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dan belas kasihan yang ampunikan ya Allah, karena mereka telah mengasihi kami di waktu kecil. Ampuni dosa dan kesalahan suami kami, istri kami, anak-anak kami, guru kami, muslim-muslimah ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan segala urusan kami, urusan agama kami, dunia kami, akhirat kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari wabah corona ini ya Allah. Lindungilah kami dari wabah corona ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan sentosa ya Allah. Andai kata wabah ini akibat daripada dosa-dosa umat manusia ini ya Allah, ampuni ya Allah dosa-dosa umat manusia ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai kata dengan wabah ini Engkau mengangkat derajat kami ya Allah, mudah-mudahan Engkau timpakan kesabaran ke dalam hati kami, jiwa kami untuk menghadapinya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.